Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat seluruh subscriber dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah malam ini saya baru mendarat di Jakarta. Tadi pesawat dari Bengkulu itu jam 16.45. Alhamdulillah kita tiba di Jakarta dan suatu kejutan yang luar biasa ya. Santai. Kita kedatangan subscriber dari Jambi. Kata beliau, waktu saya di Lubuk Linggau dia tidak sempat datang karena ada halangan. Nah, tapi ternyata beliau, bagaimana ya? Saya tidak bisa cerita ini. Biarkan biarkan subscriber sendiri yang cerita. Kenapa bisa langsung niat ingin ketemu dengan saya? Terus kenapa bisa tahu saya ada di sini? Pokoknya diceritakanlah dari awal apa tujuannya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama, terus dari mana asalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan buat teman-teman Subscriber, sahabat tim Polet Pemana ya. Nama saya Afriandi, saya dari Kota Jambi. Dan tujuan saya datang di sini memang sengaja bertujuan untuk pergi ke kediaman beliau. Masya Allah. Karena sebelumnya saya sudah ada konteks sama beliau waktu beliau berada di Lubuk Linggau di acara pernikahan Bang Yudi. Pengen bertemu di sana ya Guru ya. Ya, tapi betul. saat itu kebetulan saya berhalangan tidak bisa hadir. Makanya mungkin Allah juga yang mempertemukan kita, keberangkatan kita bersama tibanya di sini ya Guru ya. Di bandara betul. Saya pas coba WA ibu, dia bilang juga baru sampai, makanya saya coba hubungi Guru dan temui Guru di sini. Wah, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang cari kebetulan ya. Kayaknya sudah diatur ini sama Allah agar kita dipertemukan di sini. Tapi memang niatnya sudah lama ingin ketemu sama saya. Sudah lama, cuma mungkin pada saat ini baru ada kesempatan. Oh, Masya Allah. Tersampaikan juga. Alhamdulillah. Sebelumnya gini, karena tadi ibu bilang bawa oleh-oleh. Iya betul. Katanya terus ibu juga cerita ke saya. Jadi saya di kamar 311. Tadi ibu cerita kalau katanya sudah niat dulu dari udah lama mau bawa oleh-oleh begitu ya? Iya, sudah lama. Saya sempat malu sama ibu karena dulu kan saya udah pernah komunikasi sama ibu. Pengen kasih oleh-oleh ke sana, tapi waktu itu sudah sempat dibuatkan oleh-olehnya, cuma pas pengiriman kan yang saya mau kirim makanan Guru. Takutnya pas waktu pengiriman ke sana terlalu lama makanannya sampai ke sana rusak. Masya Allah. Makanya saya takut itu. Jadi saya batalkan dan sampai sekarang saya malu sama ibu makanya. Mungkin lebih baik beginilah sekalian saya berkunjung ke kediaman kan. Ya, Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi ini kalau kita selalu berbuat baik, hasilnya juga kita dapat orang-orang baik. Alhamdulillah kita dikasih rezeki lagi. Tadi bawa apa? Bawa oleh-oleh dari apa itu? Sumatera Selatan, jelas pempek. Wih, mantap, ciri khas Sumatera Selatan pempek. Ini beliau juga, kayaknya beliau tahu ini kesukaan ibu. Ibu itu biar tidak makan nasi, yang penting ada pempek. Wah, dia sudah semangat dia itu. Kadang kalau bos Pak Hindra kirim dari Lubuk Linggau, kadang ibu tidak makan nasi dari pagi sampai malam. Pokoknya dia makan cuman pempek. Itu kesukaan ibu. Nah, terima kasih juga buat Pak Hindra, owner dari Smart Hotel. Semoga Pak Hindra diberi kesehatan, umur panjang. Pak Indra sudah berikan pelayanan terbaik buat saya. Dikasih kamar Presiden Suite. Mantap sekali. Terus tiket pesawat ditanggung dari berangkat sampai di sini, ditraktir makan durian, diajak keliling-keliling Lubuk Linggau, luar biasa ini ya. Alhamdulillah Pak Indra juga sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Insya Allah Pak Indra sudah janji sama saya ingin ke Bombana. Saya tagih janjinya ya Pak Indra. Pokoknya saya jemput di Kendari nanti insya Allah. Tapi tunggu saya selesaikan rumah dulu biar nanti kita bisa kumpul-kumpul dan subscriber juga nanti bisa kumpul di situ semua. Oke, lanjut lagi. Jadi mumpung di sini, silahkan kita tanya jawab. Siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan.
yang tidak sempat saya balas, mau di komen WA atau di komen YouTube, silahkan kita tanya jawab santai-santai. Ayo. Ini pertanyaan pertama bro. Siap. Jadi pertanyaan sampai 100 ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan yang masih ingat. Oke, siap. Nah, karena memang kalau Guru Andi Supar dan PBB kan mungkin udah bisa dibilang kiblatnya petani walet sekarang. Insyaallah. Untuk di YouTube ya. Ya. Karena mulai dari suara yang dibagikan, tata ruang, dan teknik-teknik yang lain, semuanya digunakan itu memang benar-benar memberi dampak yang positif pada gedung apabila diikuti dengan sebenar-benarnya. Betul. Yang pertanyaan saya pertama, karena suara guru kan udah terlalu banyak dibagikan, Guru. Betul. Suara mulai dari Pangeran Sujaya kan yang terakhir kemarin. Iya. Saya sempat juga on-kan gedung. Yang saya dengar di daerah sentral itu hampir suara guru semuanya. Ya, betul sekali. Yang berkumandang. Makanya ketika kita bukan cuma daerah sentral, tapi hampir semua wilayah. Semua tiap lewat itu Pangeran Sriwijaya, Biik Revisi udah di mana-mana kalau Biik Revisi. Betul. Tarik Senja Revisi apalagi kan, tarik Senja lama. Makanya mungkin yang jadi pertanyaan, apa pengaruhnya buat RBW yang berdekatan, berdempetan apabila menggunakan suara panggilan sama dan menggunakan sama-sama teknik dua suara yang sama dulu. Oke, siap. Saya jawab ya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya paling banyak dilontarkan oleh teman-teman subscriber, paling banyak sekali. Tapi pernah saya jawab, mungkin jadi komen-komen itu biasa kalau komen yang double-double pertanyaan sama paling kita nggak bisa jawab semua. Cukup baca di kolom komentar. Nah, jadi tapi mumpung di sini, oke, kita jawab. Jadi gini. Saya kan juga selalu kerja RBW hampir tiap daerah. Kadang biasa kerja gedung, tetangga gedung ini suara yang sama dengan saya. Jadi tekniknya begini, walau suara sama, tetapi yang kita menangkan itu dari tata ruang. Tata ruang, settingan volume, dan suhu. Walau suara sama, belum tentu bagaimana ya? Pasti tata ruangnya berbeda, settingan volumenya tidak mungkin sama, terus suhu gedungnya juga tidak mungkin sama. Jadi tidak masalah, bagi saya tidak masalah mau suara itu kan suara yang kita sharekan suara berkualitas semua. Jadi tidak masalah walaupun bertetangga semua hampir sama suara kita, tinggal bagaimana caranya kita permantap dari tata ruang, settingan volume, terutama suhu ya. Nah, itu jangan dianggap sepele, suhu harus stabil. Jadi suhu di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari jangan terlalu besar perubahannya. Contoh di pagi hari itu kita dapat 27. Terus di siang hari kita dapat 28 atau 29. Harus pada saat menjelang maghrib, menjelang maghrib atau sampai malam itu dia tidak boleh naik sampai di atas 30. Itu yang dinamakan suhu tidak stabil. Kalau dia masih main di angka 28 atau 29, kita masih nyatakan stabil. Nah itu, jadi pertanyaan ini saya rasa tidak masalah. Karena setiap gedung beda-beda tata ruang, beda-beda settingan volume, dan beda suhu. Nah itu dia. Berarti kembali lagi ke burungnya, Guru tinggal memilih tempat. Iya, betul. Karena suara itu kan berkualitas. Ya. Jadi jangan dirubah, enggak apa-apa. Biar ini contoh ya. Ini pakai tombak raja, ini tombak raja, ini tarik senja, ini tarik senja. Enggak apa-apa. Bisa jadi walaupun suara kita pakai juga tombak raja, tapi kita masih menang di tata ruang, menang di suhu, menang di settingan volume. Nah, jadi suara jangan diganti. Kalau kita ganti, dia bisa jadi menang dia menang suara. Yeah. Nah, begitu. Jadi tidak masalah. Walaupun suara sama, tetap isi dalam atau tata ruang harus kita lebih mantap. Silahkan pertanyaan kedua. Kalau masalah pertanyaan kedua soal cara setting untuk lubang masuk suara di LMD. Cara setting. Kan karena kalau kita setting misalnya pakai Twitter control gitu ya, pasti suaranya berbeda kan dengan yang di luar. Betul. Karena panjang kabel. Betul sekali. Nah, sementara gedung yang kita kerjakan misal 4-5 lantai, bagaimana cara kita mendapatkan settingan yang pas atau suara yang sudah cukup direspon burung buat suara itu? Siap. Karena kita kan juga kadang mungkin dengarnya dari bawah, Guru, atau akses kita menuju ke dekat lubang masuk kan kadang susah. Makanya pas setting itu agak bingung sebenarnya. Mungkin teman-teman subscriber juga merasakan hal yang sama. Oke.
Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Settingan volume yang ada di LMB, lubang masuk burung. Saya sudah beberapa kali coba tanya di kolom komentar. Sudah guru jawabkan juga, udah ada yang guru jawabkan. Cuma waktu itu pas pengerjaan gedung, kalau nggak salah guru bisa akses ke depan lubang masuknya di mana itu ya? Di gedung Koko siapa itu saya lupa. Iya, betul. Guru kan bisa berhadapan tuh dengan lubang masuk. Kalau itu saya rasa pun mungkin bisa kita setting enak ya, karena memang di depan. Cuma posisinya pas kalau kita di bawah. Iya. Penasaran, pengen tahu bagaimana cara guru dan tim setting volume untuk yang di situ. Kalau ibaratnya kalau yang di lar kan kita bisa akses, kita bisa dengar di dalam. Cuma yang di LMB. Kalau di LMB biasanya saya pertama gini, kalau kita setting volume di LMB, mungkin teman-teman yang pernah ikut sama saya atau subscriber, kebetulan saya melakukan pengerjaan di lokasi, tiba-tiba subscriber melihat saya menyeting, pasti dia tahu. Nah ini biasa kalau setting LMB biasanya ke depan dulu, ke depan kan, ke depan kurang lebih jarak 10-15 meter, di depan, pas depan LMB. Nah, jadi settingan mungkin karena saya juga sudah terbiasa dengan suara, jadi saya tidak pakai main dB lagi. Iya, betul. Jadi saya cukup kita dengar bagaimana suara itu seirama, karena saya pakai teknik 2 suara. Jadi di saat suara rendah yang di magnet turun, suara yang di Audas 65 naik. Jadi itu cara yang pertama kalau saya setting. Tetapi kalau kebetulan tidak ada akses untuk ke depan ya, kendalanya di situ. Atau mungkin LMB-nya di atas seng ya, begini. Jadi kita tidak mungkin ke depan kan. Tekniknya kita main di Twitter control lagi. Jadi tidak perlu keluar. Terus kita mau naik ke LMB, saya rasa ribet sekali, apalagi aksesnya susah. Jadi saya main di Twitter control. Jadi Twitter control itu suaranya perbandingannya begini, perbandingan Twitter control dan yang ada di LMB itu ibaratnya banding 70-80, beda sedikit aja, 70-80. Jadi kalau kita dengar di LMB itu bagaimana ya? Susah juga untuk jelaskan guys ya, karena kalau saya kan udah terbiasa ya, karena saya tidak main dB lagi. Tetapi pernah saya tes menggunakan ini dB kebisingan, saya main di angka 63 sampai 64, tidak pernah lebih. 63 sampai 64. Di saat nada tinggi naik kita dapat di angka 64. Tapi kalau dia turun biasa 63 bahkan sampai 62. Kalau nada rendah. Tapi kalau nada tinggi 64. Jarang sampai 65, kecuali dulu saya pakai SP pernah tembus sampai 65. SP ini ya, yang pertama itu Raja Liur. Pertama pernah tembus sampai 65. Itu dia suara yang ini ya, nada tingginya. Itu tadi kita mainkan cuman di Twitter control apabila akses untuk ke depan LMB sangat sulit, jadi saya main di Twitter control. Nah, paling saya perkirakan aja. Twitter control seperti ini suaranya. Jadi karena kabel panjang pasti harus saya naikkan sedikit. Jadi dari suara Twitter control itu contoh kita dapat 63 dB. Kan? Naikkan sedikit. Sekitar 65 mungkin masih. Iya, betul sekali. Itu. Karena panjang kabel otomatis beda. Mungkin sampai di LMB-nya. Betul sekali. Tuh. Jawabannya. Saya juga sudah terapkan seperti itu, Guru. Alhamdulillah. Saya di sini saya naikkan sedikit karena saya udah uji coba langsung, saya tarik kabel panjang kan, saya gulung taruh di sini. Saya coba yang pasang langsung speaker kontrol sama ampli dan yang dari sini. Saya sudah bisa sih dapatkan perkiraan perbandingannya dapat jaraknya. Gimana responnya? Sambil disesuaikan dengan respon juga, Guru. Betul sekali, sambil disesuaikan dengan respon. Nah, ini betul sekali. Jadi kita juga tidak bisa berpatokan ya dengan dB ya, karena saya juga kadang kadang settingan volume kadang besar juga kadang kecil ya. Jadi saya cuma lihat dari respon burung. Kadang juga burung respon dengan suara slow, kadang juga burung respon suara tinggi. Nah, jadi saya yang intinya kalau mau settingan volume sebaiknya angkat volume dari yang terendah dulu. Kalau tidak mau pakai Twitter control juga tidak apa-apa, yang penting angkat volume dari yang terendah.
Jadi yang terendah itu contoh, biasanya saya main di angka jam 8. Kita angkat dulu dari jam 7. Jam 7 atau 7.30, lihat respon burung. Kalau burung sudah menembus LMB, artinya sudah pas. Jangan lagi dinaikkan. Sudah mantap. Kalau burung masih cuek, belum respon, coba angkat lagi sedikit. Pokoknya sampai dapat betul-betul burung sudah tembus LMB, udah keluar masuk, udah kis-kis, artinya sudah pas. Jadi jangan diputar-putar lagi, jangan dipentil-pentil, karena burung itu ada waktunya juga untuk makan. Betul. Ada juga namanya musim tidak respon. Apalagi kalau musim cuek ya, musim peak, dia lebih cenderung mencari makan, isi perut dan untuk beri makan anaknya di gedung. Jadi suara apapun tidak bakalan respon, itu harus dipelajari. Intinya kalau settingan volume itu tadi, pokoknya angkat dari titik terendah sambil lihat, mengamati respon burung. Oh, burung masih ini, angkat lagi sedikit. Kalau burung sudah menembus 1-2 ekor ke LMB, artinya sudah pas. Jadi jangan dikorek-korek lagi. Nah, itu dia. Oke, silakan. Masih ada? Sebenarnya lebih bagus sih kalau teman-teman subscriber pada saat saya pengerjaan bisa teman-teman datang di lokasi. Cuman memang saya minta maaf kalau saya di lokasi itu bukan cuek ya, bukan sombong. Kalau saya di lokasi itu saya lebih fokus dengan gedung binaan. Jadi nanti ada waktu istirahat baru bisa santai cerita. Itulah ya, saya juga kadang kalau ada teman-teman yang minta share lokasi, kadang juga saya ini, bukan saya sombong atau apa, takutnya nanti saya tidak aja bicara nanti dibilang sombong. Padahal saya itu kalau kerja gedung memang saya fokus. Ya, lagi kerja saya fokus, karena jangan sampai binaan kita galau nanti kan. Wah, begitu. Jadi saya memang kalau mau tanya jawab itu harus ada waktu-waktu tertentu, lagi santai, waktunya tenang. Tapi kalau mau datang lihat-lihat boleh. Cuman melihat, oke, kita saling sapa boleh. Tapi kalau di lokasi itu susah untuk mau tanya jawab. Karena saya setelah on perdana harus bergeser lagi. Banyak yang menunggu. Jadi tidak bisa. Kecuali kalau lagi santai kayak begini boleh tanya jawab. Itulah. Kadang ya saya juga enggak ini ya, apalagi subscriber saya enggak mau dibilang sombong atau apa. Intinya kalau datang di lokasi, saya mohon maaf apabila mungkin ada yang teman-teman yang saya tidak tegur atau apa kan. Bukan tidak tegur sih, kita selain sapa. Cuman kalau mau bicara santai seperti itu kayaknya enggak bisa. Karena setelah perdana kita langsung bergeser. Jadi mohon dimaklumi. Tetapi kalau mau datang boleh lihat-lihat, oh settingan volume LMB saya seperti ini. Tidak ada yang dirahasiakan ya? Iya, tidak ada dirasakan, semua terbuka. Itu banyak subscriber yang membuktikan di lapangan bahwa tidak ada Twitter yang kita sembunyikan atau teknik-teknik yang lain, tidak ada. Intinya selain kita berusaha juga kita berdoa. Saya juga hanya manusia biasa, tidak bisa menjamin 100% binaan saya sukses. Intinya saya sudah berusaha, selebihnya kita serahkan sama Allah. Iya, soal settingan volume itu Guru, saya dapat jawaban pertama setelah tahu kalau di daerah saya ada TWB turun, Bang Yudi waktu itu kan, di Pak Eko. Betul. Jadi saya sempatkan sore-sore atur jarak berapa meter gitu kan dari jalan, saya dengarkan. Alhamdulillah sudah dapat kan. Sebelumnya masih simpang siur lah, karena kan masih kita berpatokan sama DB. Masih bingung. Ya, masih bingung. Alhamdulillah sudah dengar settingan Bang Yudi langsung, gambarannya sudah dapat. Alhamdulillah. Dan sambil disesuaikan dengan respon itu udah. Ya, disesuaikan dengan respon, betul sekali. Oke, ada lagi. Terima kasih sebelumnya ya. Saya ucapkan terima kasih karena ini luar biasa. Bagi saya kalau subscriber datang temui saya, artinya saya diberi Allah rezeki yang luar biasa ya. Karena rezeki itu bukan berupa uang ya. Tetapi kita didatangi seperti ini, alhamdulillah ini rezeki luar biasa. Alhamdulillah ini, makanya Ibu senang sekali juga. Setiap orang yang datang ke kita, yang bertamu, alhamdulillah itu namanya rezeki. Bukan orang bawa uang baru kita bilang rezeki, bukan. Orang bertamu itu adalah rezeki ya. Itu rezeki yang Allah berikan. Artinya silaturahmi terjalin, kita diberi umur yang panjang, sehat, kesehatan. Amin 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 amin. Lanjut lagi, apa lagi nih? Silahkan. Tapi jangan tanya janda ya. Saya tidak bisa jawab guys. Takutnya ibunya nonton. Waduh, bisa dipotong kita. Sudah berapa anak ini? Alhamdulillah baru satu. Oh, baru satu. Oh, alhamdulillah. Kalau istri? Alhamdulillah cuma satu. Oh, cuma satu. Mama kalau lagi nonton. Ini setia ya.
apalagi yang mau ditanyakan ini? Mungkin saya di sini mewakilkan pertanyaan-pertanyaan subscriber yang sering saya pantau di kolom komentar. Siap. Karena Silakan. Selain itu saya juga tiap ada upload video pasti saya baca tuh Komen-komen. Baca komen. Subscriber kan mungkin kebetulan ada yang sama dengan pertanyaan kita. Makanya saya coba wakilkan. Siap. Gini, mungkin ini masih berkaitan dengan suara guru karena kan mungkin petani walet itu banyak beranggapan yang menentukan sukses dengan tidak sebuah gedung walet itu adalah sebuah suara yang bagus, berkualitas. Yang berkualitas. Karena ada banyak orang yang berani beli suara yang bermahar tinggi kan. Betul. Karena mereka dari segi suhu, tata ruang dan pencahayaan, apalagi kan dari atas sirip-sirip kan banyak gitu yang bocor guru, apalagi mereka cuma lapis plastik bocor. Sepelekan dia cuma hanya mengandalkan suara. Iya, betul. Sementara kan saya di sana juga udah beberapa RW saudara sudah saya kerjakan guru dan alhamdulillah juga yang sukses. Alhamdulillah. Sukses, alhamdulillah. Teman-teman juga ada yang minta suara, saya sarankan jangan ganti-ganti suara terus. Betul, tata ruangnya dibenarin dulu. Betul sekali. Kemarin Pangeran Sriwijaya keluar, dia minta sama saya. Sebelumnya Pasukan Langit minta keluar, saya kasih. Sudah tuh Pangeran Sriwijaya diganti lagi sama dia kan. Nanti dulu tata ruang. Iya, betul. Tata ruang yang penting. Jangan selalu berpatokan dengan suara. Suara itu cuma media pemanggil. Itu sudah saya jelaskan. Sama yang saya jelaskan kemarin. Jangan seperti iklan sampo ya. Iklan sampo maksudnya saya tidak sebut merek ya. Ini contoh aja. Contoh yang kayak saya jelaskan itu iklan sampo anti ketombe, begitu dipakai gatal. Ya, berarti iklannya tidak sesuai. Iya, betul. Begitu juga tadi yang suara panggil. Burung berbondong-bondong datang dengan suara yang berkualitas kan. Burung datang, respon bagus, settingan 60 pas masuk di dalam, waduh, tidak sesuai dengan keinginan. Tidak sesuai dengan keinginan burung, terpaksa dia kembali lagi. Akhirnya pemilik gedung galau. Jadi jangan selalu mengejar suara. Benahi dulu tata ruang, suhunya harus benar-benar stabil dan gedung kita harus benar-benar steril. Jangan sampai ada predator, kutu-kutu kecil. Kadang ada kutu-kutu sirip atau besek itu yang tak kasat mata. Iya, betul, kalau di besek udah ada ya, kecil. Itu kayak kutu ayam. Kecil, halus. Jadi itu caranya sebelum kita on-kan disterilkan dulu. Pakai semprot hama, boleh pakai chipper killer, diamond, konta ini apa yang pernah saya ini ya. Konta 212 ya kalau enggak salah itu. Yang jelasnya pakai racun hama yang aman untuk kita sendiri, aman juga untuk burung walet. Tapi kalau saya lebih cenderung sih pakai chipper killer, aman. Itu dia. Jadi jangan terus mengejar suara, ujung-ujungnya galau. Andaikan suara yang membuat petani walet sukses, tidak ada lagi yang galau di sini, karena semua orang berani beli suara. Tuh, jadi semua harus saling mendukung. Suara, tata ruang, suhu, harus saling mendukung, semua harus sama. Oke, ada lagi? Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Ya, siap. Jadi nanti subscriber yang ingin datang berkunjung, boleh silahkan tanya jawab langsung dengan saya. Tetapi mohon maaf, pada saat pengerjaan gedung mohon perdana, saya tidak ada waktu untuk melayani teman-teman yang ingin tanya jawab, karena kalau saya di lokasi pada saat mohon perdana saya harus langsung bergeser, tidak ada waktu lagi karena kita kejar jadwal. Kecuali ingin melihat bagaimana tata ruang di dalam, boleh masuk, mendengarkan settingan volume boleh. Jadi bukan berarti kita sombong ya. Ada waktunya kita santai, kita bercerita seperti ini kan enak, lebih nyaman, lebih santai. Luar biasa. Kemarin juga alhamdulillah teman-teman dari Lubuk Linggau semua, termasuk ada konsultan juga, mereka sangat puas ya. Kita kasih jawaban yang alhamdulillah, semoga ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat buat kita semua. Ada lagi? Jadi semua orang bisa jadi konsultan, tidak ada yang bisa, tidak ada yang tidak bisa. Jadi kadang juga ada, pernah saya dengar ya, mohon maaf tapi saya tidak sebut nama, ada pernah konsultan senior, artinya sudah lama, udah tahunan. Katanya dia agak sombong ya, agak sombong karena dia
pikir dia lebih duluan kenal walet. Sehingga konsultan yang senior, yang junior itu dianggap sepele semua. Tapi belum tentu. Bisa jadi orang yang baru terjun di dunia walet bisa jadi ilmunya lebih hebat. Kenapa? Karena teknik dulu dan sekarang beda. Dulu mana ada yang namanya tata ruang, kan? Nggak ada yang pernah sebut-sebut tata ruang. Yang intinya suara, parfum, suara. Parfum dengan suara itu pokoknya itu udah jadi. Udah dari dulu, tapi sekarang nggak ada. Ya, sekarang tata ruang, teknik 2 suara, terus kedua settingan volume yang harus betul-betul mantap. Iya, ini satu lagi masalah ampli, Bos. Siap, silakan. Karena banyak kita yang pakai ampli AD yang berpakai. Kan belakangan bermasalah sama timer. Betul. Sudah terakhir guru buatkan video cara settingnya kan yang di GR1 dan GR2. Grup 1 dan grup 2. Kalau saya pribadi udah saya terapkan di LAD 4141T yang punya paman saya dan 3131T. Masih belum berfungsi, Bro. Oh, masih. Masih belum berfungsi. Terus saya coba gali-gali informasi kan. Jawaban katanya itu bermasalah dari IC timer, dari pabriknya. Karena begini, ada beberapa ampli yang keluaran terbaru, ampli LED. Biasanya kita pakai kalau yang error begitu biasa sampai GR4. Tetapi ada juga beberapa binaan yang ampli yang terbaru ini LED, alhamdulillah GR1, GR2 normal. Tetapi ada juga yang error. Iya, betul. Nah, berarti kalau sudah kita setting GR1, GR2 masih seperti itu, berarti sudah kena IC. IC-nya. Itu memang betul katanya ada jawaban dari pabriknya. Dari pabriknya memang itu bermasalah sama IC-nya dan sudah disiapkan sama pabrik IC pengganti buat yang udah beli di toko-toko resmi kan. Udah bisa dihubungi tokonya buat IC penggantinya. Oh, mantap. Mungkin menjawab pertanyaan juga teman-teman yang masih udah setting seperti yang itu cuma masih belum berjalan dengan baik. Mungkin solusinya itu. Solusinya beli timer terpisah eksternal. Ya, saya pakai itu. Jangan satunya seperti itu. Kan ampli LAD buat gedung om yang satu lagi kan. Saya beli ampli Betavo yang ZX berapa itu 10. Iya. Timernya sama cuma bertahan 1 hari. 1028 kayaknya. Iya, 1028. Timernya cuma bertahan. Iya, semua rata-rata ampli terbaru seperti itu. Iya, 1 hari. Makanya sekarang saya fokus pakai SM Garuda dengan ampli rakitan. Cuman memang sih harganya lebih menguras dompet. Tapi alhamdulillah kualitasnya mantap. Dulu LAD itu andalan saya dulu. LAD yang ini ya, tapi LAD semakin ke sini ampli LAD semakin ini. Kualitasnya makin berkurang. Entah mungkin karena peminatnya banyak jadi pengerjaannya ini tidak maksimal. Iya, mungkin peminatnya udah membeludak jadi tidak maksimal lagi. Tapi kita tunggu LAD nanti yang terbaru lagi ya. Semoga ampli LED juga makin mantap, dipermantap lagi. Jadi yang kemarin itu kita nyatakan gagal. Yang keluaran yang kemarin. Mudah-mudahan yang keluaran baru ini lebih dipermantap lagi. Tapi infonya menurut ada salah satu YouTuber katanya yang keluaran Desember udah mantap. Udah mantap. Oh, amin, mudah-mudahan. Nah, kalau begitu itu lebih bagus kita pakai LAD. Harganya juga terjangkau. Terus kualitasnya juga mantap. Karena dia menggunakan mid dan treble. Jadi enak kita mainkan settingan volume. Ada lagi, guys? Udah? Ada? Silahkan. Saya rasa udah cukup. Oh, udah cukup. Alhamdulillah kalau sudah cukup. Karena gue juga mau istirahat. Semoga ilmu yang didapatkan berkah buat abangnya, buat saya juga dan keluarga. Pokoknya kita saling mendoakan lah. Semoga kita sukses dunia akhirat. Ya, berkah apa yang kita kerjakan berkah. Jadi jangan dipandangin itu namanya keberkahan. Pekerjaan kalau tidak berkah tidak bakalan sukses. Kalau berkah insya Allah akan sukses. Walaupun cuma disentuh pasti berhasil. Itu karena berkah ya. Oke guys, itu tadi ya. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan juga, suatu rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kita berjumpa lagi dengan subscriber. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi subscriber yang lain ya di lokasi yang berbeda. Nanti buat subscriber, kalau rumah saya sudah jadi saya undang semua. Pokoknya rumah saya terbuka lebar buat subscriber. Jadi nanti saya sengaja buat kamar banyak buat subscriber yang mau datang berkunjung.
yang mau datang bawa keluarga berlibur, saya akan siapkan kamar banyak untuk subscriber. Jadi bisa tanya jawab seharian full. Ya. Makan sambil tanya jawab. Kalau tanya jawab tidak makan, lapar nanti jadinya. Tidak bisa jawab, tidak bisa tanya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama subscriber. Sudah diwakili pertanyaannya dari teman siapa tadi? Asriandi. Iya. Oh, dari Jambi. Oke, semoga beliau juga binaannya sukses, jadi konsultan yang hebat. Ya, gini, sebenarnya kalau mau jadi konsultan hebat intinya bertanggung jawab. Iya, betul. Nah, banyak konsultan yang ibaratnya yang senior ya, udah mulai redup. Kenapa? Karena tidak rasa tanggung jawab. Allah cabut keberkahan dari dia. Walau kita baru terjun di dunia walet, asalkan kita bertanggung jawab, jujur, insya Allah Allah berikan ke kita keberkahan, gedung binaan kita disukseskan. Amin, 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 amin. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau istirahat dulu guys. Mantap. Oke ya, saya ke kamar dulu. Besok kita ketemu lagi pagi. Tapi tiket saya diundur. Jadi jam berapa? Setengah 5 saya sudah check out. Setengah 5 subuh. Kalau kita gimana? Berarti duluan saya sama berarti guru. Iya. Saya setengah 5 juga keberangkatan. Saya kan menuju ke Surabaya dulu. Dari Surabaya ke Makassar. Baru Kendari. Oh, wah dia putar-putar ini guys. Makanya saya kenapa ini perjalanan seperti ini? Kok dia putar-putar ya? Bingung juga saya guys. Mungkin karena penerbangan awalnya kali guru. Nggak tahu, ngelapor di sana. Jangan lapor di TWB. Ayo ya, saya istirahat. Semoga tidurnya makin nyenyak. Semoga mimpinya makin anu-anu. Ayo kita ke kamar.